Halo, selamat siang sahabat Suara Sidoarjo. Kembali bersama saya Isna Safira di hari Selasa. Hari terakhir bulan November tahun 2021. Beragam informasi menarik juga penting terkait Jawa Timur akan kami sajikan di Jatim News Today edisi Selasa 30 November 2021. Jatim News Today juga disiarkan di beberapa LPPL di Jawa Timur. Selain di Suara Sidoarjo, ada di Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikutlah Jatim News Today selengkapnya. Baik sahabat, informasi pertama datang dari ratusan perwakilan Serikat Pekerja Sidoarjo berunjuk rasa ke kantor Disnaker Trans Jatim dan Gerahadi. Berikut laporan dari Diding Juniarto, Suara Sidoarjo. Ratusan pekerja yang berasal dari berbagai industri wilayah Sidoarjo pada Senin 29 November kemarin berkumpul di Puri Suryajaya Gedangan dan melakukan orasi. Setelah itu mereka bergerak menuju Surabaya untuk bergabung dengan rombongan pekerja dari wilayah lain di Jawa Timur. Dari pantauan kemarin, ratusan pekerja dari Sidoarjo bergerak dari Puri Suryajaya Gedangan dengan mengendarai sepeda motor dan beberapa mobil komando. Rombongan ini bertemu dengan rombongan daerah lain selepas Bundaran Waru. Tujuan pertama mereka adalah kantor Disnaker Trans Jawa Timur, kemudian bergerak ke Gedung Gerahadi. Menurut Nurdin Hidayat, Wakil Sekretaris DPW FS PMI Jawa Timur, tuntutan mereka tetap sama, agar gubernur merevisi penetapan UMP dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pada hari ini merespon putusan MK nomor 91 tahun 2021 yang mana MK menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat beserta aturan turunannya. Jadi jelas PP 36 tahun 2020 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dari itu Buruh Jawa Timur meminta penetapan upah tahun 2022 tidak menggunakan PP 36 tetapi menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2003. Diding Juniarto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Narto dari Suara Sidoarjo atas informasinya. Ratusan perwakilan Serikat Pekerja Sidoarjo berunjuk rasa ke kantor Disnaker Trans Jatim dan Gerahadi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. Peringati HUT PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional 2021, Wali Kota Madiun ingin masa pandemi menjadi ajang unjuk kreativitas dan inovasi guru, sampaikan metode belajar. Berikut laporan dari Kiki Desilia dan Iko Bimantara, Suara Madiun. Wali Kota Madiun Maidi memimpin apel peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional 2021. Kegiatan berlangsung di Ngrowo Bening Edupark, Senin 29 November 2021. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menghimbau kepada guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensi serta mengasah kreativitas dan inovasi dalam menyampaikan pembelajaran. Wali Kota berharap guru masa kini dapat memaknai perjuangan para pendahulu 76 tahun yang lalu. Meski eranya sudah berbeda, namun visi misi guru tetap sama. Semangat guru zaman dahulu harus menjadi motivasi bagi pengajar masa kini, sehingga pendidikan di Kota Madiun bisa semakin maju dan berprestasi. Luar biasa, PGRI ulang tahunnya ke-76 ya. Usianya tua tapi penampilannya muda. Bisa dibuktikan diajak ngerem COVID berhasil. Artinya COVID di Madiun tertangkap. Yang kedua, untuk ngegas ekonomi kita luar biasa. PGRI, ASN, saya suruh belanja di UMKM, PKL selama PPKM cukup bagus. Mudah-mudahan dengan tahun ke-76 ini PGRI kita semakin solid, proses pembelajaran semakin baik, guru semakin berkualitas, anak-anak kita nanti ke depan juga akan semakin kualitasnya baik. Harapan kita itu semua.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memberikan apresiasi bagi para guru karena telah berpartisipasi mengerem angka penularan COVID-19 dan juga membantu meningkatkan perekonomian di Kota Madiun, khususnya bagi para pelaku UMKM dan PKL. Kiki Deslia, Iko Bimantara, Suara Madiun. Terima kasih rekan Kiki Deslia dan Iko Bimantara dari Suara Madiun terkait informasi peringatan Hari Guru ke-76 di Kota Madiun. Selanjutnya, sahabat, kita beralih ke informasi Diskominfo bersama Bea Cukai Sidoarjo gandeng insan pers gempur cukai ilegal. Berikut laporan dari Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Sahabat, dalam rangka sinergi kampanyekan semangat gempur rokok ilegal, Bea Cukai Sidoarjo gandeng Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo sosialisasikan ketentuan bidang cukai terkait pemberantasan rokok ilegal kepada insan pers di Arayana Hotel and Resort Lawas Mojokerto selama 2 hari pada tanggal 25 hingga 26 November 2021. Pada sosialisasi kali ini hadir PLT Kepala Diskominfo Ahmad Misbahul Munir yang mana hadir mewakili Bupati Sidoarjo Ahmad Mugol Ali. Kemudian sebagai narasumber dari sosialisasi hadir pula Sakafati Pradata, Penelaah Data Sidoarjo, Nanik Susilyowati Rizain, PLT Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Sidoarjo, Yogi Wicaksono Putra, Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama KPPBC Sidoarjo, serta Yani Setiawan, KBT Bumtrap, Satpol PP Sidoarjo. Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua Pelaksana Acara Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, M. Wildan, menyampaikan hasil laporan dari rentetan acara sosialisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Sosialisasi pemberantasan rokok ilegal ini telah kami laksanakan kepada masyarakat di desa dan kelurahan di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 20 kali. Selain itu kita laksanakan pula 3 kali sosialisasi dengan sasaran yang berbeda, diantaranya kepala desa di sebanyak 4 kecamatan yang memiliki pabrik rokok ilegal. Selanjutnya masyarakat secara menyeluruh yang saat ini adalah para insan pers di Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan itu pula Ahmad Misbahul Munir selaku PLT Kepala Diskominfo Sidoarjo mengatakan bahwasanya sinergi antara pemerintah dan insan pers adalah suatu hal yang baik untuk menjadikan jembatan informasi mengenai program gempur rokok ilegal yang dicanangkan Pemkab Sidoarjo bersama Bea Cukai. Ini seperti yang dikatakan PLT Kepala Diskominfo Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir pada sambutannya. Jadi tugas pemerintah sesungguhnya satu saja, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam melaksanakan tugasnya ini tentu pemerintah tidak bisa sendiri. Karena itu hadir teman-teman dari insan pers, dari media ini, kehadirannya sungguh menjadi mitra yang luar biasa bagi kami di dalam ikut serta melaksanakan, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini membangun Sidoarjo dalam kondisi yang sangat kondusif. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo atas informasi Diskominfo bersama Bea Cukai Sidoarjo gandeng insan pers gempur cukai ilegal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. Peringati Hari Korpri, Wakil Bupati Gresik ajak seluruh jajaran adaptif dengan teknologi di masa pandemi. Berikut laporan dari Reina Nevada, Suara Gresik. Wakil Bupati Gresik Dr. Anda Haja Aminatun Habibah MPD pimpin upacara di halaman kantor Bupati. Kali ini merupakan bagian dari peringatan HUT Korpri ke-50 dan Hari Kesehatan Nasional di lingkungan pemerintah Senin 29 November 2021. Selaku pembina Korpri, Wabub mendorong para ASN khususnya anggota Korpri untuk adaptif dan kompeten dalam menggunakan teknologi terutama di saat masa pandemi. Bumin Wakil Bupati Gresik mengatakan, di era pandemi saat ini adalah momentum sebagian besar birokrat harus mempercepat transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan terampil dalam memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Selain itu, Bumin mengatakan, peringati Hari Kesehatan Nasional merupakan momentum untuk kita bersyukur
karena Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menurunkan lonjakan kasus COVID-19 yang disebabkan adanya mutasi virus. Capaian penurunan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sebaiknya tetap membuat kita waspada terhadap sebaran virus corona. Saya Reina Nevada, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Reina Nevada dari Suara Gresik atas informasi peringatan Hari Korpri. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. BI prediksi pertumbuhan ekonomi Jatim tumbuh 5,8% di tahun 2022. Berikut laporan dari Desi Anggraini dan Al Ansori, kontributor kita. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Budi Hanoto memaparkan rasa optimismenya akan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur akan lebih baik lagi di akhir tahun 2021 ini dan akan terus membaik di tahun 2022. Dalam prediksi Budi Hanoto, tren kenaikan ekonomi di Jawa Timur di akhir tahun ini mencapai 3,2%, sedangkan pada tahun 2022 ekonomi Jawa Timur akan naik di ring angka 5 hingga 5,8%. Kenaikan ekonomi di Jawa Timur pada tahun depan akan ditopang dengan berkembangnya sektor ekspor manufaktur melalui pintu-pintu ekspor yang ada. Selain itu, akan ditopang juga kawasan ekonomi khusus seperti industri halal dan smelter di Gresik. Sementara Jawa Timur sendiri juga akan menjadi lumbung pangan Nusantara. Dan setelah melakukan asesmen secara seksama, kami memperkirakan arah perekonomian Jawa Timur ya untuk 2021 dulu ya, sebentar lagi itu sekitar 3,2% sampai 4% ya. Namun di 2022 akan terus terakselerasi levelnya 5,0 sampai 5,8%. Yang kedua, sumber drivernya atau driven dari ekonomi itu sendiri macam-macam. Dari sektoralnya ada tumbuhnya industri pengolahan atau manufaktur, di mana Jawa Timur tentu leading dari sisi ekspor. Meski di akhir tahun ini, pemerintah berencana memberlakukan PPKM level 3 di Jawa Timur, Budi menilai hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh lantaran hanya 6 hari dan pembatasan hanya mencapai 50% saja. Desi Anggraini melaporkan. Dan investasi menggunakan mata uang lokal LCS. Iya, terima kasih rekan Desi Anggraini dan Al Ansori terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia di Jatim tumbuh 5,8% di tahun 2022. Sahabat, selanjutnya kita ikuti laporan langsung terkait informasi vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Kabupaten Blitar, diutamakan jenis Pfizer dan Moderna. Berikut dari Risma Erina Persada Blitar. Ya, baik sahabat Jawa Timur, Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Endo Pramona mengatakan saat ini vaksinasi COVID-19 untuk dosis pertama diutamakan menggunakan jenis Pfizer dan Moderna. Sedangkan untuk Sinovac dan AstraZeneca ini lebih banyak untuk dosis yang kedua. Endro memastikan vaksin jenis Pfizer dan Moderna ini masih tersedia. Masing-masing puskesmas yang ada sudah menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi. Menurutnya kedatangan vaksin Sinovac maupun AstraZeneca untuk divaksinasi dosis kedua dilakukan secara bertahap, sebab menyesuaikan dengan kebutuhan. Mengingat jika didatangkan dalam jumlah banyak, dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk dosis pertama. Endro menambahkan, pemberian vaksin jenis Pfizer sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu dan hingga kini belum ada laporan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada Blitar atas informasi vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Kabupaten Blitar, diutamakan jenis Pfizer dan Moderna. Ya, baik sahabat, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi Selasa 30 November 2021. Saya Isna Safira pamit, terima kasih. Sampai jumpa.